Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Intisari, Informasi Teknologi, Sains, Riset, dan Inovasi. Halo. Ada kawan Brin. Oh, ada kawan Brin. Oh iya. Ini Saya habis. Saya Kuku. Kami berdua adu panco. Bukan gitu dong konsepnya. Boleh. Serius. ya. Kita sabar dulu ya. Boleh. Ketemu lagi. Saya Aziz. Saya Kuku. Cuma di Intisari, Informasi teknologi. Sains dan Inovasi. Risetnya tinggal. Oh iya, riset ya. Ulang aja. Informasi, Teknologi. sains, riset dan inovasi. Oke, terus ada informasi apa hari ini? Ada informasi terkait ketahanan pangan dan hilirisasi pertanian, Kuku. Oke, langsung sikat aja. Langsung sikat. Tuh, pengasah nggak dingin banget nih cuaca hari ini. Pokoknya setiap gue mau berangkat kantor nih, kok pasti kadang hujan, ya kan? Kadang panas. Nggak nentu ya? Nggak nentu. Labil banget ya cuacanya ya. Kayak Labil. dia. Siapa tuh? Dia siapa tuh? Siapa tuh dia? Adalah dia. Ya, Udah biasa lah, lah. lupakan. Yang lalu biarlah berlalu. Benar. Nggak usah labil lah kamu itu. Sekarang itu waktunya kita menjadi yang lebih baik lagi, lebih dewasa lagi. Betul sekali. Buka lembaran baru untuk menjadi manusia yang lebih maju. Demi Indonesia yang maju juga. Wow, Gitu. cakep sekali kawan-kawan Brin. Nah, ngomongin labil nih ya, Oke, ya kan ngomongin labil ya. Kalau masa lalu lupakan lah ya tentang kelabilan nih. Nah, tahu nggak sih tentang ketahanan pangan di Indonesia ini yang perlu kita tahu juga nih, yang sangat berpengaruh dalam saat ini. Iya. Ketahanan pangan ya, ketahanan pangan nih yang Kuku tahu itu pangannya tahan. Apa itu salah? Bisa masuk sih. Masuk juga. Masuk juga. Oke, yang lebih benarnya gimana nih? Jadi gini, jadi untuk ketahanan pangan ini sangat penting untuk Indonesia, untuk khususnya di Indonesia ya, untuk negara Indonesia ini. Nah, dengan kondisi iklim yang labil tadi nih, ya kan, salah satu kendalanya nih bro. Oke. Iya, kalau kondisi iklim yang tidak menentu atau labil, bakal berdampak pada pertanian yang menyediakan lahan pangan itu sendiri, gitu. Contohnya gimana tuh? Contohnya gini. Yang kayak tadinya kita harusnya musim kemarau nih, ya kan? Padi ini kan harusnya masih dalam masa pertumbuhan ya. Terus tiba-tiba kita masih musim masih hujan gitu. Jadi kembali yang harusnya musim hujan, tapi masih kemarau. Oh iya. Dan padi kan harus banyak air ya. Jadi kekurangan air dan nanti bisa mati. Betul. Gagal panen. Ketahanan pangan jadi nggak tahan. Tidak stabil. Jadilah labil seperti itu. Betul. Tapi tenang aja nih. Oke, gimana? Bro Kukuh nih, tapi tenang aja. Untuk menjaga ketahanan pangan, kita bisa menerapkan akses pertukaran yang melibatkan ketersediaan. Aspek pertukaran yang mengakibatkan kesediaan pangan itu tidak menentu tadi. Contohnya tuh gimana? Contoh seperti barter atau perdagangan, ya kan? Ataupun pinjaman seperti itu. Pinjaman? Iya. Bukan. Jadi kita harus. Jadi ini konteksnya tetap di pertanian ya. Tentang pertanian agar tadi tetap berjalan gitu loh. Ketahanan pangannya tetap bertahan. Gitu. Ya kan? Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ngelakuin hal itu tadi yang kata Aziz, sebenarnya itu tuh nggak mudah nggak sih? Pasti harus ada strategi dan juga rencananya ya biar berjalan lebih baik sesuai rencana gitu kan? Pastinya. Mau tahu nggak strateginya apa nih? Boleh. Kayaknya kawan Brin juga pengen tahu nih kayaknya. Iya betul. Coba tolong jelasin. Sesuatu itu butuh strategi, men. Iya kan? Betul, tanpa ada strategi dan konsep, kita akan tidak berjalan lancar. Betul. Dan akan ngangong. Ambil seperti itu kawan Brin ya. Jadi ada strateginya nih kawan Brin. Kukuh khususnya ya. Biar tahu nih juga kamu. Namanya adalah diversifikasi pangan. Disertifikasi pangan. Diversifikasi. Diversifikasi pangan. Betul kawan Brin, namanya diversifikasi pangan. Apa itu? Tahu nggak? Baru mau nanya. Oke, ya kan? Saya akan nanya, ya kan? Akan menerangkan. Kebalik ya. Lanjut. Diversifikasi pangan itu adalah keanekaragaman untuk mendorong masyarakat agar
variasikan makanan produk yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja gitu. Oke. Jadi nggak cuma padi aja Cuma gitu. padi doang, tuh padi sampai mati gitu Iya, ya. enggak lah. Berarti biar beragam. Jadi Jagung. itu adalah salah satu strategi tadi untuk Oke. ketahanan pangan Jadi itu. diversifikasi ini lebih ke keberagaman, Iya, keberagaman nggak sih? iya, Oke. keberagaman. Nah, diversifikasi ini penting nih ya. Coba. Ini dibagi menjadi dua nih, ya kan? Ini dibagi lagi. Dibagi lagi Apa menjadi itu? dua, yaitu diversifikasi tanaman pangan Oke. dan juga konsumsi pangan, Kuku. Seperti Bedanya nih apa nih? bedanya apa? Ini bedanya adalah diversifikasi tanam pangan adalah teknis pengaturan pola bercocok tanam. Sedangkan diversifikasi konsumsi pangan akan mengatur atau mengelola pola konsumsi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan itu sendiri, Kuku. Jadi beda ya ternyata ya. Keren nggak? Keren sih. Jadi gitu ya. Sebenarnya kalau dari perbedaan tadi yang udah aja jelasin, sebenarnya tujuannya apa sih sebenarnya? Kalau boleh tahu? Tadi tujuannya ada nih. Apa tadi? Tujuannya diversifikasi pangan itu untuk mendukung stabilisasi ketahanan pangan itu sendiri. Iya. Sehingga dapat dipandang sebagai salah satu pilar. Bentar, lupa saya, ya kan? Oke, jadi gini, saya ulangi lagi ya. Oke, boleh. Sehingga dapat dipandang sebagai salah satu pilar pemantapan ketahanan pangan itu sendiri, gitu. Dan juga diversifikasi pangan bermanfaat untuk memperoleh nutrisi dari sumber gizi yang lebih beragam dan seimbang seperti itu. Jadi biar lebih banyak beragam dan nutrisinya juga sama-sama saling memenuhi gitu ya. Betul, itu diversifikasi. Oke, Aku juga sambil membaca. Jadi kita harus baca, men. Oke, men. Ya. Siap. Dengan kita anak muda seperti kita ini harus sering baca dan menambah wawasan. Betul, saya sih kurang baca Iya. sih, tapi saya lebih ke nonton sih kalau saya. Iya, nonton tapi harus paham juga dong apa yang bener ditonton, sih, ya kan? juga sih. Kalau Tapi nggak paham ngomong juga ya. iya, apalagi kawan Brin harus tahu nih kan, inovasinya tahu, apa risetnya juga harus tahu gitu. Jadi agar kita menambah wawasan seperti itu. Nah, keren kan? Keren banget sih. Jadi kalau kayak gini ketahanan pangan Indonesia bakal bisa bertahan ya kan? Iya. Bertahan dan juga meningkat. Nah, benar banget. Apalagi ketahanan pangan di Indonesia itu pasti akan meningkat. Jelas dong. Apabila ada tadi strategi tadi. Nah, betul sekali. Tahu dong. Ya tahu dong. Soalnya kan baru dijelasin. Oke, Kalau betul. nggak tahu, nggak bakal Nah, makanya tadi sering baca-baca baca buku. berita, jurnal, artikel, ya kan? Contohnya seperti ini nih. Dilansir dari CNBC Indonesia nih, Kuku. Ya kan? Atau Global Food Security Index, pengukuran ketahanan pangan di Indonesia meningkat. Nah, yaitu tercatat sebesar 60,2%. Lebih tinggi dari sebelumnya. Yang hanya sebesar 59,2%. Dan kamu tahu nggak? Apa? Indonesia nih, negara kita tercinta nih ya, Iya. berada di urutan ke 69 dari 119 negara loh. Friend, itu kurang apa coba? Lumayan banget itu. Keren banget. 69 ke 100 tuh. Keren ya? Keren kan? Keren ya. Itu sangat penting banget loh. Informasi-informasi kayak gini nih yang perlu kamu ketahui. Soalnya kita dengan notaben kita sebagai anak muda berarti kita juga harus paham lah tentang apapun yang ada di Indonesia, apalagi tentang keberlanjutan dan juga kebertahanan pangan di Indonesia. Betul. Begitu kawan Brin ya. Kita harus tahu juga nih apa sih strateginya, apa sih tujuannya, apa rencananya. Outputnya apa? Demi Indonesia lebih maju. Seperti itu, ya kan? Nah, selanjutnya nih kawan Brin, Kuku, ada satu lagi nih informasi penting. Apa itu? Mau tahu nggak? Ya, mau tahu dong, masih nggak bagi-bagi sih. Iya, makanya kamu tuh baca. Jangan males. Siap. Handphone, laptop, informasi internet tuh digunakan buat menambah wawasan. Seperti itu. Jangan cuma scroll ya. Scroll doang, main game. Basi, iya. Apalagi kita generasi milenial, Gen Z ya? Gen Z. Kamu kayaknya muda banget ya. Iya, kan saya emang Gen Z.
Ya, aku Iya. kita yang penting kita harus saling menambah wawasan tadi loh. Yang penting ya kan? wawasan itu penting ya. Nah, satu lagi nih yang kamu wajib tahu nih, berhubungan dengan ketahanan pangan juga nih. Oh, ada Mau juga. tahu nggak? Apa itu? Apa itu? Nah, kalau nggak mau sih nggak apa-apa. Iya, kan tadi udah ditawarin makanya. Oh iya. Ya. Pasti bentar, tapi yang pasti kawan Brin juga pengen tahu sih ini Kak Jis. Tapi bukan tadi ya yang seperti kamu bilang ya. Yang mana? Yang berhubungan dengan masa lalu. Oh iya, tidak dong, jelas tidak dong. Masa Oke. lalu udah lupakan. Sekarang buka lembaran baru, apa yang depan kita lakukan sih itu. Kita berkembang sekarang harus. Betul, berkembang seperti itu ya. Oke, lanjut. Apa itu informasinya tuh? Yakin nih? Mau tahu? Iya. Yakin dong. Iya. Nah, tahu nggak sebenarnya sebelum makanan atau minuman itu dikonsumsi nih, kawan Brin, Kukuh, itu ternyata harus melewati proses terlebih dahulu. Dan proses ini bisa meningkatkan ketahanan pangan itu sendiri. Oh, kuku tahu. Apa? Pasti prosesnya tuh dimasak dulu kan, biar bisa dimakan, direbus, ditumis. Ya nggak sih? Lomba masak aja yuk kita. Jualan. Bisnis ya. Bener nggak? Bener nggak? Salah. Oh, itu salah. Salah. Jadi yang bener gimana nih? Ini salah satu informasi lagi nih. Oh, iya, boleh. Langsung aja kasih tahu nih. Langsung, guys. Namanya hilirisasi pertanian. Hilirisasi. Hilirisasi pertanian. Kawan Brin, hilirisasi pertanian. Oke, emangnya hubungannya apa? Hilirisasi pertanian dengan tahanan pangan. Nggak cuma sekedar proses, tapi juga dijadikan sebagai kebijakan oleh pemerintah nih. Oh, kalau ngomong-ngomong kalau udah ngomongin udah dijadiin kebijakan oleh iya. pemerintah berarti ini penting banget ya, Jis ya? Penting banget. Sangat penting ya? Penting banget Berarti ini. kayaknya Hilirisasi udah- ini benar. Masih berkesinambungan sama yang tadi. Oh, masih Tapi berkesinambungan. ini penting banget. Penting, sangat penting juga. Jangan sampai terlewat ini. Hilirisasi pertanian ini jangan sampai terlewat. Oke. Gitu. Oke. Boleh. Nah, jadi pertama, Kukuh ya, kawan Brin harus tahu nih. Untuk hilirisasi itu sendiri itu apa sih? Nah, jadi hilirisasi adalah proses transformasi atau pengolahan di mana bahan mentah yang diolah menjadi produk-produk turunan yang memiliki nilai tambah, Kukuh. Oh, Kawan Brin semuanya. Sehingga hilirisasi pertanian adalah proses pengelolaan hasil pertanian seperti sayur, biji-bijian, hasil peternakan menjadi produk-produk lain yang memiliki nilai tambah. Seperti gitu. itu. Contohnya apa aja tuh yang lebih spesifik coba biar aku ngerti sama kawan Brin juga Ya, ini masih bingung ini. pertanyaan bagus. Ya, Coba bagus. jelaskan. Tumben cemerlang ya. Iya dong. Mau tahu? Iya dong. Setelah bersama-sama begitu. Enggak. Biar cepet ya. Ya, langsung Biar- aja. Contohnya itu adalah produk olahan seperti sari buah, jus konsentrat, dan sup sayuran. Selain itu ada juga nih produk seperti produk susu nih, seperti yogurt, keju, es krim, produk makanan organik seperti tepung jagung organik, dan madu organik. Untuk produk herbalnya juga ada nih, ada teh herbal dan essential oil. Ada juga lagi nih, pakan sapi, ayam, dan ikan juga merupakan hasil hilirisasi pertanian. Seperti itu, Kuku. Oke, jadi beberapa produk selama ini yang udah kita konsumsi nih ya, yang barusan tadi dikonsumsi. Iya, konsumsi. Iya. Tadi minum susu nggak pagi? Tadi itu enggak sih, Ya. lupa. Ya, harus 5 sehat, 4 Sempurna. sempurna. Oke, Seperti siap. itu. Jadi bener ya. Jadi yang selama ini yang kita makan itu sebenarnya hasil dari hilirisasi pertanian bisa disebut ya. Bisa jadi. Oke, terus Kuku baru bener-bener tahu banget nih soal ini nih, Ji. Soalnya baru tahu juga, baru dia aja jelasin juga kan. Terus sebenarnya tuh hilirisasi ini sebenarnya udah ada sejak kapan sih kalau di Indonesia nih? Sebenarnya sudah lama. Dan perkembangannya gimana gitu di Indonesia tersendiri ya? Ya. Gimana coba? Baca gitu loh ya. Biar tahu biar informasinya. Proses hilirisasi pertanian itu sudah dimulai sejak era 90-an dan awal 2000-an dengan dikenalnya jargon agroindustrialisasi, ya, pedesaan, yang merupakan bentuk dari hilirisasi pertanian di pedesaan itu sendiri, kawan Brin dan Kuku. Secara umum, perkembangan hilirisasi pertanian ini sebagai kebijakan pemerintah untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar dari upaya meningkatkan nilai tambah produk pertanian itu sendiri, Kuku. Oke. Jadi kalau udah kayak gitu kayaknya penting banget. Dan tapi sebenarnya pertanyaan Kuku setelah yang tadi dan masuk ke pemerintah, jadi sepenting apa sebenarnya hilirisasi pertanian dalam mata pemerintah? Penting banget ini, bro.
sangat penting banget kan? Penting banget. Penting itu kan? Penting banget. Menurut Kementerian Pertanian nih, hilirisasi pertanian memiliki manfaat seperti memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan petani, dan meningkatkan nilai tambah produk itu sendiri. Hilirisasi pertanian juga menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kelangsungan produk pangan dan ketahanan pangan di Indonesia, Kuku. So, masih berhubungan kan dengan ketahanan bayi? Masih banget sih, berhubungan banget nyambung, sebenarnya ini mah kayak jangan kayak yang kemarin berhubungan tapi enggak. Udahlah. Kamu tuh sekarang kerjakan sekarang. Masa lalu lupakan, udah. Saya mohon bantuan. Belum bisa move on atau gimana sih? Iya, seperti itulah. Mending menambah wawasan di informasi-informasi terkait BRIN ini, ya kan? Betul? Siap, betul sekali, kita harus maju. Jangan, udahlah yang lama, yang lalu biarlah berlalu. Oke, baik. Nah, jadi ngomongin soal ini, ngomongin soal hilirisasi pertanian, hilirisasi pangan dan juga ketahanan pangan. Salah satu pihak yang sangat terlibat ini menurut Kuku adalah seorang petani sih, sang petaninya itu sendiri sih. Nah, jadi yang Kuku pengen tahu, selain petani itu, ada pihak apa aja sih, mana aja yang terlibat gitu? Nah, bagus pertanyaannya. Bagus kan? Proses hilirisasi pertanian melibatkan berbagai pihak, termasuk petani, industri pengolahan, pemerintah, lembaga peneliti, dan pasar. Itu tadi yang udah Ajis bilang, itu ada lembaga penelitian, ada pasar, dan ada segala macam lah gitu. Betul. Yang terlibat, yang terkhususnya petani lah yang pasti terlibat petani, kan. Nah, untuk lembaga penelitian itu sendiri dan juga pasar, kontribusinya itu apa sih sebenarnya? Lembaga penelitian dapat memberikan pengetahuan dan inovasi dalam proses hilirisasi pertanian ini. Sedangkan pasar sebagai tempat di mana produk-produk pertanian yang telah mengalami proses pengolahan dijual dan dikonsumsi oleh konsumen. Seperti itu, Kuku. Gitu. Jadi semua pihak terlibat dengan kontribusi masing-masing ya. Tugasnya masing-masing. Betul. Jadi kalau kayak gitu sebelum produk yang dihasilkan dari hilirisasi pertanian dan juga yang ingin dipasarkan, pasti ada langkah-langkahnya kan? Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses untuk hilirisasi pertanian itu apa aja gitu kan? Terus gimana? Nah, terus hilirisasi pertanian ini udah diterapkan di mana aja kalau di Indonesia nih? Kalau ngomongin yang tadi, coba. Hanya terus dari tadi. Kan gimana tadi katanya harus banyak baca, menambah wawasan. Nah, ini saya juga mau menambah wawasan. Ya udah, nggak apa-apa deh. Ya, nggak apa-apa. Oke. Karena pasti bukan kamu aja yang penasaran. Pasti kawan BRIN pasti juga penasaran ya kan. Jadi, proses hilirisasi memang melibatkan langkah-langkah konkret. Langkah pertama, pemilihan komoditas dilakukan berdasarkan potensi nilai tambah. Kemudian komoditas tersebut diolah menjadi produk agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, Kuku. Dilanjutkan dengan memasarkan produk dengan strategi pemasaran yang lebih efektif. Melakukan kerjasama antara petani dan pemerintah serta sektor swasta untuk memberikan dukungan dan pengembangannya. Langkah yang terakhir nih adalah pelatihan yang diberikan kepada petani dalam hal pengolahan produk turunan pertanian tersebut gitu. Nah, ini jawaban yang terakhir ya buat pertanyaan yang terakhir tadi ya. Ya, gue ya. Ya, janji ya. Janji, nggak kayak doi cuma janji doang. Ya. Masih aja. Doi lagi. Traumatis lah. Ya udahlah, lupakan. Ya udah mending dijelasin dulu lah sama Kuku gimana biar Kuku paham. Jadi, hilirisasi pertanian nih sudah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, Kuku dan kawan BRIN. Berapa contoh lokasi penerapannya seperti di daerah Jawa Barat, di mana terdapat pengelolaan hasil perkebunan kopi menjadi bubuk kopi. Nah, sentra agribisnis di daerah seperti yang di Lampung, yang fokus pada pengelolaan dan ekspor produk pertanian seperti kopi, kelapa, dan coklat. Seperti itu. Sebenarnya Kuku dan kawan BRIN juga pasti berharap nih, berharap banget semoga kebijakan hilirisasi pertanian terus berjalan secara optimal sehingga ketahanan pangan di Indonesia itu bisa meningkat setiap tahunnya. Terus masyarakat pun juga ikut sejahtera. Cakep nggak? Cakep. Tapi ngomongin dari tadi makanan, jadi lapar, men. Iya, lapar juga sih. Tadi terakhir makan jam SD. Gimana abis ini kita makan warteg? Boleh, gas. Ya kan? Seperti ini yang belakang aja. Iya, sayuran dan
makanan organik masih banyak di Indonesia kan? Betul. Yang sehat. Oke? Oke, siap. Sambil hujan-hujan makan warteg sambil ngopi. Sambil Ngopi hasil dari hilirisasi pertanian. Cocok nggak? Cocok, Brin. Ya udah, sebelum penutup kita say goodbye dulu sama kawan Brin. Oke, saya Ajis. Saya Kuku. Sampai jumpa lagi di kawan Brin di Intisari. Informasi, Teknologi, sains, riset, dan inovasi berikutnya. sampai jumpa. Kita makan? Makan dulu. Makan dulu. Dadah.